Mandalika Juara. Musim 2, episode 4 Balap dalam Pikiran. Rio duduk di ruang debrief, kepalanya berdenyut. Grafik-grafik rumit dan spreadsheet data telemetri memenuhi layar besar di depannya. Suara Franz, sang instruktur, terdengar seperti dengungan monoton, penuh dengan istilah teknis. Delta waktu Anda di sektor 2 tidak konsisten, Hartanto. Titik pengereman Anda bervariasi 0,8 meter. Ini tidak bisa diterima. Data tidak pernah berbohong. Bagi Rio, data itu terasa seperti bahasa asing, sebuah dinding yang memisahkannya dari apa yang ia pahami, aspal, mesin, dan insting. Di seberang ruangan, Dani Wijaya membuat catatan dengan cermat, sesekali mengangguk setuju pada analisis Franz. Ia berkembang pesat di lingkungan yang penuh data ini. Baginya, balapan adalah soal matematika, sebuah persamaan yang harus dipecahkan. Ia melirik Rio dengan senyum tipis, sebuah tatapan yang jelas mengatakan, "Kau tidak pantas berada di sini." Di garasi, Wanif Klaten mengamati sesi debrief melalui monitor keamanan. Ia melihat bahu Rio yang merosot, kepalan tangannya yang sesekali mengencang di bawah meja. Ia telah melihat pembalap seperti ini sebelumnya, bakat alam yang luar biasa, tercekik oleh kekakuan data. Ia mematikan monitor, ekspresinya penuh pertimbangan. Sudah waktunya untuk pendekatan yang berbeda. Malam itu, Wanif menemukan Rio di bengkel, menatap kosong ke mobil SMK-nya. "Kau tidak bisa merasakan mobilnya melalui spreadsheet, nak," kata Wanif lembut. Rio mendongak, terkejut. "Aku tidak mengerti, Pak Wanif. Mereka bicara soal angka, aku bicara soal rasa." Wanif tersenyum. "Kalau begitu, mari kita terjemahkan angka-angka itu ke dalam bahasamu. Ikut aku." Wanif membawa Rio ke sebuah ruangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya, tersembunyi di belakang bengkel utama. Ruangan itu kosong, kecuali sebuah platform melingkar di tengahnya. "Selamat datang di garasi pikiran," kata Wanif sambil menekan sebuah tombol di panel dinding. Ruangan itu menjadi hidup. Proyektor laser dari langit-langit memetakan sirkuit Mandalika dalam bentuk hologram 3 dimensi yang bercahaya di tengah ruangan. Garis-garis biru, merah, dan hijau melayang di udara, menunjukkan garis balap, titik pengereman, dan puncak tikungan. Rio menatap dengan takjub, matanya terbelalak. "Lupakan angkanya," kata Wanif, suaranya bergema di ruangan yang sunyi. Ia menunjuk ke garis merah yang berdenyut di tikungan pertama. "Ini adalah data pengeremanmu. Lihat, terlalu awal, terlalu kasar. Kau melawan mobilnya." Hologram mobil SMK muncul, mengikuti garis Rio, dan terlihat sedikit tidak stabil saat mengerem. "Sekarang, lihat data Dani," lanjut Wanif. Garis pengereman biru yang mulus muncul di samping garis merah Rio. Hologram mobil Dani meluncur dengan sempurna melewati tikungan. Dia seperti mesin, tapi mesin bisa diprediksi. Wanif kemudian memanipulasi kontrol, menciptakan garis hijau baru. Ini adalah titik optimal. Rasakan ritmenya Rio. Bukan hanya menekan pedal, tapi menari bersamanya. Selama berjam-jam, mereka bekerja. Wanif memvisualisasikan degradasi ban sebagai aura panas yang memudar di sekitar roda hologram. Ia menunjukkan aliran udara di belakang mobil lain, sebuah terowongan tak terlihat yang bisa dimanfaatkan Rio untuk menyalip. Konsep-konsep abstrak menjadi nyata dan dapat diraba. Rio mulai memahaminya. Ia berjalan di sekitar lintasan hologram, merasakan setiap tikungan, matanya mengikuti garis-garis cahaya. Ia tidak lagi melihat angka. Ia melihat sebuah koreografi, sebuah tarian berkecepatan tinggi antara manusia dan mesin. "Aku mengerti," bisiknya. "Aku bisa melihatnya sekarang." Keesokan harinya, di sesi latihan, ada sesuatu yang berbeda dari Rio. Ia tenang, fokus. Saat ia meluncur keluar dari pit lane dengan SMK-nya, ia tidak hanya mengemudi. Ia memvisualisasikan garis-garis cahaya dari simulator, menempatkan mobilnya persis di atasnya. Mobil SMK merah putihnya melaju dengan keanggunan yang baru ditemukan. Masih ada agresi di sana, tetapi sekarang terkendali, disalurkan dengan presisi. Ia mengerem lebih lambat dari sebelumnya, namun lebih mulus, membawa kecepatan yang mustahil ke dalam tikungan. Di ruang kontrol, Franz mengerutkan kening ke layar telemetri. Data Rio sempurna. Garis-garisnya bersih, konsisten, dan sangat cepat. "What is that?" gumamnya pada dirinya sendiri, tidak percaya.
Ini bukan gaya koboi yang ia kenal. Dani, yang berada di lintasan di belakang Rio, berjuang untuk mengikutinya. Ia melihat garis balap Rio yang sempurna dan tidak bisa memahaminya. Bagaimana bisa si petugas kebersihan itu tiba-tiba membalap seperti seorang insinyur berpengalaman? Frustrasi mulai menjalari dirinya. Rio melihat mobil Dani di kaca spionnya. Ia teringat visualisasi hologram tentang slipstream. Di trek lurus berikutnya, ia sengaja sedikit mengubah garisnya, mengundang Dani untuk mendekat dan mencoba menyalip. Tepat saat Dani mencoba menyalip dari sisi dalam, Rio menginjak rem sedikit lebih lambat dari yang diperkirakan Dani, menggunakan garis balap optimal yang ia pelajari. Ia memaksa Dani untuk mengerem lebih keras, mengganggu ritme pembalap rivalnya itu. Saat keluar dari tikungan, Rio menginjak pedal gas dengan sempurna, mendapatkan traksi yang lebih baik. SMK-nya melesat ke depan, meninggalkan Dani yang masih berjuang untuk mendapatkan kembali kendali. Itu bukan hanya menyalip, itu adalah sebuah pelajaran. Rio melintasi garis finish. Papan waktu menunjukkan ia 1 detik penuh lebih cepat dari waktu terbaiknya sebelumnya, dan setengah detik di depan Dani. Di radio, hanya ada keheningan sejenak sebelum suara Franz terdengar, kali ini tanpa nada dingin. Hartanto, waktu putaran yang bagus. Sangat bagus. Di garasi, Dani keluar dari mobilnya, membanting helmnya ke meja. Ia menatap Rio, yang sedang berbicara dengan tenang dengan Wanif. Tidak ada lagi ejekan di matanya, hanya kebingungan dan rasa hormat yang enggan ia akui. Wanif menepuk punggung Rio. Kau tidak hanya membalap dengan tangan dan kakimu hari ini, nak, katanya sambil tersenyum. Kau membalap dengan pikiranmu. Rio mengangguk, menatap SMK-nya dengan pemahaman baru. Dinding antara insting dan data telah runtuh. Ia bukan lagi hanya seorang pembalap. Ia adalah seorang master di jalurnya.